Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh sukacita bagi kita boleh berjumpa lagi pada pagi hari ini. Dan kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah bertanya di dalam diri kita, seberapa jauh Allah yang Maha Kuasa memperhatikan dan memperdulikan hidup kita di tengah begitu banyak penderitaan akibat dosa yang melanda dunia ini. Seberapa jauh Allah memperhatikan kita di antara sekian banyak manusia. Namun kenyataannya Bapak Ibu Saudara, kita terus merasakan kehadiran dan kepedulian Allah di dalam kehidupan kita. Bahkan kita senantiasa merindukan Allah hadir bersama-sama dengan kita dalam kita mengarungi kehidupan kita. Dan bukan hanya suatu kerinduan, tetapi sungguh kita merasakan bagaimana kehadiran Allah yang menyentuh kehidupan kita, yang peduli dengan kehidupan kita. Demikian yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka tahu bahwa dosa telah menyeret mereka jauh dari hadapan Tuhan. Mereka tahu bahwa dosa telah memisahkan mereka daripada Tuhan. Dan mereka rindu kepada Tuhan, tapi mereka takut, karena itu mereka bersembunyi. Namun Allah lah yang mempunyai inisiatif untuk menemukan mereka dan memulihkan keadaan mereka. Allah peduli dengan mereka sekalipun mereka telah jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sama itulah yang berinisiatif untuk memulihkan manusia berdosa dan mengembalikannya pada maksud semula penciptaan manusia, yaitu bergaul karib dengan Allah dan memuliakannya. Allah sendirilah yang berinisiatif menyediakan jalan pendamaian bagi manusia melalui salib yang harus dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Meskipun harga suatu pemulihan relasi antara manusia dengan Allah sangat mahal, namun Allah tetap menempuh jalan tersebut dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan kepedulian Allah kepada manusia terlebih besar, karena itu Allah mau melakukannya. Ia tidak ingin manusia binasa. Ia tidak ingin manusia masuk ke dalam kebinasaan kekal. Allah ingin manusia kembali berdiam bersama dengannya di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih itulah yang telah mengangkat kita dari keberdosaan kita. Allah itu yang memulihkan kita. Allah itu yang membawa kita kembali kepada maksud penciptaan yang semula, yaitu bergaul karib dengannya, dan Ia mau memuliakan kita. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan. Apapun dosa dan pelanggaran kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk bisa memulihkan kita. Namun kitalah yang harus datang kepada Tuhan. Kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita untuk dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita akui setiap dosa dan pelanggaran kita. Dan mari kita membuka hati kita untuk dipulihkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak membiarkan kami jatuh ke dalam dosa lebih dalam lagi, tetapi Allah yang peduli dengan kehidupan kami, yang mau mengangkat kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami datang Tuhan, apapun keadaan kami bawa di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu sanggup memulihkan kami, bahkan lebih daripada sanggup Tuhan, untuk memurnikan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Pulihkan kami, murnikan kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, memberkati kami, lindungi sertai kami, sehingga kami boleh terus berada dalam kasih dan anugerah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan, karena Tuhan Yesus nantiasa menyertai dan memberkati kita. Puji Tuhan.